Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penutup dan doa. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Indonesia. Apa sih kurikulum merdeka itu? Apa itu pembelajaran mendalam? Bu, ini tidak semua saya sampaikan karena sudah berkali-kali ya, Bu. Hanya bagian-bagian yang harus panjenengan pemankan untuk di pembelajaran sehari-hari. Pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada Bunda yang baru datang orang ke depan. Halo. Takut lupa. Baca kemantan sudah tuntas nggih? Peta mutunya. Halo. Bisa tidak ada gurunya. Nggak bisa kait. Bisa kok. Ayo sayang, cepetan sayangku. Yang menekankan pada apa? Pemahaman komprehensif ya. Menyeluruh luas, menyeluruh teliti, meliputi banyak hal. Terutama penekanannya pembelajaran mendalam itu harus bermakna. Halo sayang, harus bermakna, bukan hanya sekedar ya. Di sini ada beberapa karakteristik yang harus panjenengan pegang. Karakteristik ini pemahaman mendalam. Pemahaman mendalam seperti apa sih Bu Roli? Apakah anak saya selama ini belum mendalam pembelajarannya? Yang kedua adalah proses berpikir kritis. Yang ketiga pengalaman belajar bermakna tadi. Yang terakhir adalah keterlibatan aktif. Kalau di kurikulum 13 dulu Pak Guroli pernah setiap tahun kan datang ke sekolah panjenengan ya. Panjenengan sudah menggunakan yang namanya kelompok, area, sentra, subgroup dan sebagainya. Kalau
itu harus bagaimana? Apakah itu berpihak pada guru? Halo. Kalau dulu kan berpihak pada guru. Tapi dulu udah ada RPPM. Ada kan RPPM? Rencana mingguan apa kan? Tapi sekarang itu ada peta konsep ya. Peta konsep. Nah, itu mulai dari peta konsep itu anak-anak harus mulai terlibat. Keterlibatan itu mulai dari sana. Mulai dari melihat film dan sebagainya. Apalagi sekarang BOP 10%, halo, wajib dianggarkan di sudut baca. Gunanya apa? Gunanya sudut baca itu ada tujuannya, ya Bu ya. Boleh lebih, boleh. Kurang boleh nggak boleh, ya Bu ya. Sudut baca itu nanti masuk pada kegiatan awal, ya Bu ya. Nanti pada saat panjenengan sebelum kegiatan main itu harus ada literasi numerasi wajib 30 menit. Jadi nanti jamnya panjenengan tidak ada yang 900 jam lagi. Kalau dulu kan 2,5 jam sehari, jenengan harus ditambah nggih. Halo, apalagi kalau sudah menggunakan 5 hari kerja. Halo, berarti lebih dari apa? Dari 900 itu tadi. Jadi sekarang tidak ada pembelajaran lagi. Jangan perhatikan. Kemarin Bu Roli dikritikin dulu materi yang disampaikan, lantas dikritikin lagi. Apa nggak paham gitu ya Bu ya? Apa yang saya sampaikan apa nggak paham gitu ya? Jadi kegiatan ini mulai terlibat pada kegiatan kita. Kalau yang dulu itu saya coba perhatikan, kemarin bawa jagung kalau nggak salah. Di taman kemarin bawa jagung. Tema itu harus berproses ya. Kalau kelompok A sudah membicarakan diri sendiri, sudah membicarakan tanaman, kelompok B coba bilang mana sayangku. Kelompok B harus berpindah. Masa mengulang lagi kecuali itu tidak tuntas sebenarnya Bu. Tanaman itu boleh dikerjakan apa misalnya 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, boleh nggak? Boleh. Seperti ini namanya penuntasan itu wajar terselesaikan. Itu bisa terintegrasi kok tanaman itu. Misalnya dengan makanan kesukaanku, buah kesukaanku dan sebagainya bisa terintegrasi di sana. Jadi sekarang tidak ada ibu guru saya sudah saya bagus bawa yang namanya, tapi sayang anak-anak itu tidak terpakai. Percuma ibu guru membawa jauh-jauh ambil dari sawah, berat-berat dibawa ke depan, tapi nggak ada yang namanya memegang, nggak ada namanya melihat, menata dan sebagainya. Itu tidak boleh. Dan pada kegiatan ini keterlibatan itu tidak boleh. Sayang hari ini anak-anak di sana pilihan mainnya mewarna. Yang sana ini berkali-kali 100 kali bilang. Sana kolase, sana menarik garis, sana mungkin menempel, menggunting, melipat. Itu masih berpihak pada guru. Halo. Itu berpihak pada guru, bukan berpihak pada anak. Jadi anak silahkan mau membuat apa saja. Disudut itu dengan apa? Dengan pemantik guru dari peta konsep yang sudah panjenengan berikan. Misalnya tentang tanaman. Sekarang temanya tanaman. Anak-anak sudah baris, sudah baca doa, sudah motorik kasar, memori aja. Jangan baris sungguhan, doa sungguhan. Kak mari sampai jam 4 itu Kak mari ya Bu ya. Setelah itu masuk pembukaan ya Bu ya, doa sudah tadi, motorik kasar sudah, masuk lagi minum air putih ya Bu ya. Nah setelah itu pembukaan persiapan kegiatan inti. Masuklah yang namanya literasi literasi. Boleh lihat film? Boleh. Baca buku? Boleh ya Bu ya. Filmnya tentang apa? Dipilih dengan buku tentang tema hari itu. Sayang tadi kita melihat apa?
kalau kelompok A sudah panjenengan kasih dasar, kelompok B tidak usah diberitahu lagi. Tanaman. Tarik subtemanya. Pakai topik lagi Broli. Ojo bingung nggak topik, nggak tema terserah. Sekarang pakai tema lagi boleh ya Bu ya. Ngeluh aja. Aku dewe ngeluh kok. Ya, temanya misalnya tanaman pohon. Dipantik dengan buku tanaman. Tadi kan ada tanaman. Itu buahnya bisa terdipetik, tahun depan nanti berbuah lagi. Jadi diambil tanaman-tanaman yang memang harus panjenengan wujudkan di tema itu ya Bu ya. Apa saja, ada mangga, ada jeruk, ada lagi apalagi manggis. Biarkan anak-anak menyebut sendiri. Tapi ada tanaman, mungkin tanaman pangan misalnya Bu ya. Yang pohon itu kalau udah diambil petik buahnya, dia akan mati, harus ditanam kembali. Ada padi, ada jagung, ada gandum, pohon pisang misalnya ya Bu ya. Itu kalau sudah ditanam berbuah, dia apa? Dia akan habis. Suplemennya berikutnya dari tanaman-tanaman tadi itu siapa yang menulis? Anak-anak. Yang memunculkan nama-nama di situ siapa? Anak-anak. Ibu guru hanya memantau. Sekarang kalau tanaman yang buahnya di dalam tanah apa saja ya sayang? Anak-anak biar masuk, ada kacang, ada ubi, ada singkong, ada. Masuk nggak Bu di sini? Paham nggak? Jadi peta konsep dibuat oleh siapa? Dari peta konsep itu baru masuk di pembelajaran mendalam. RPM-nya panjenengan, modul ajarnya panjenengan, masuk ke sana. Siap jadi tidak ada sebelah sana nggak ada tapi tetap nanti di sana mungkin ada topiknya, di sana dibacakan boleh, yang sana dibacakan boleh, tapi tidak boleh diberi contoh, biarkan dia bebas membuat sesuai dengan kreasinya. Jadi yang namanya berpikir kritis, berpikir kritis di sini harus muncul ya Bu ya. Terus nggak tak sebutkan semua. Kita fokus pada berpikir kritis. Ibu, ini ada pola pikir. Bu, ini ada pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh ya Bu ya. Pola pikir tetap dan bertumbuh. Seandainya kita memiliki tantangan ya Bu ya. Kalau kita memiliki pola pikir semuanya nggak repot tetap. Jadi anak akan apa? Akan menghindar dari pola pikir itu ya Bu ya. Kalau kita akan menerima, berarti kita harus bertumbuh. Yang diharapkan di kurikulum merdeka ini, seorang guru harus bertumbuh dan berkembang. Di sini nggak munculkan berkembang. Kalau bertumbuh itu kalau di ilmu jiwa anak, ilmu anak itu adalah lebih tinggi ya Bu ya, lebih besar ya. Tapi kalau di sini mungkin perkembangan panjenengan. Jadi sosial pola pikir panjenengan ya Bu ya. Kalau kita ada hambatan di sini, di PPT panjenengan akan menyerah. Seorang guru tidak boleh menyerah. Kalau panjenengan belum apa-apa menyerah, bagaimana menghadapi anak didik kita? Jadi kita harus apa? Kita harus bertahan apapun yang terjadi. Ini guru Mari Broli berdiferensiasi kemarin belum ngeh ya. Sekarang tambah mendalam. Sama Bu, sama. Hanya lebih apa? Lebih ke dalam lagi aja ya. Sekarang PPT kita ya, kalau ada upaya ya, upaya ini kalau nggak digunakan kan mubazir ya Bu ya. Jadi apa? Peluang itu harus kita cari, kita terima ya Bu ya. Selanjutnya kalau ada kritik ya Bu ya, di PPT itu jangan merupakan serangan. Mulai capek Bu Roli. Ini butuh sopo kepala sekolah. PGRI ikuti DTK, ikuti ini buat ini loh media gini. Mas kasih LKS saya ngapain capek-capek? Lu ngerasa bos. Jadi informasi itu harus kita terima ya Bu. Halo.
basis pun tak untuk apa gak mari. Sekarang kurikulum panjenengan halo yang sudah sebelum siapa, yang belum siapa, halo. Di kurikulum panjenengan itu berubah total dalam ini, berubah total ya Bu ya. Kalau panjenengan masih print kurikulum yang lama tak balik nih. Kau sudah tak kasih contoh punyanya Nurul Hikmah yang ikut di SMP 2 ya, SMP 2 ya, dua yang diberikan bulan Anik Kartini, ya, itu udah itu TOT di Jakarta kemarin. Berproses semakin terang. Nah, di saat ini sudah semakin jelas. Peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam seorang guru. Halo, kurikulum panjenengan dibuka, karena 95% kurikulum itu yang melaksanakan adalah guru. Wis ocon dhewe rangka pembelajarannya apa, pengalaman belajarnya bagaimana, prinsip belajarnya gimana, dimensi kelulusannya itu bagaimana, diwaca dhewe di dalam sendiri. Oh nggih, mubadir murali kalau bolak-balik itu jelas. Mari, tak terlaksana nanti diwaca dhewe ya. Ada prastrukturan ketidakmampuan anak datang dari rumah tangga ke panjenengan ya Bu ya, itu panjenengan merupakan orang pertama setelah orang tua, yang mana anak itu masih kosong, belum ada isinya. Tugas panjenengan dalam proses selama visi misi yang selama 2 tahun itu tugas panjenengan yang di taksonomi ini, mulai dari kosong yang akan bisa mengidentifikasi, bisa menggabungkan, bisa menganalisis, bisa menciptakan. Tugasnya siapa? Tugasnya guru. Tapi kalau guru selama ini saya menarik dari sini kolase, dan itu semua guru yang bilang Gak bisa dikunci. anak-anak kira-kira bisa nggak minatnya untuk ke depannya? Betul ya? Jawab sendiri. Bu, nanti juga sebetulnya saya berikan ke panjenengan. Nanti kalau tidur mau scroll Bu ya, jangan lihat YouTube atau TikToknya Bu Roli ya. Ini dibaca ya Bu ya. Kalau panjenengan mau membaca pasti nyenangkan ya Bu ya. Jika kalau dulu ya, dulu peran dalam pembelajaran dulu ya Bu ya, peran guru dalam sistem yang dulu ya Bu ya, kurikulum 13 itu dari pemerintah diberikan ke daerah, lantas ke panjenengan kepala sekolah, lantas ke guru. Tapi di pembelajaran mendalam ini ya Bu ya, guru sebagai aktivator, dimulai dari guru harus jemput bola, belajar lagi ya Bu ya, belajar lagi dari guru ya Bu ya, kepala sekolah. Kepala sekolah itu kancing pintunya sana, kalau juga tak kancing ngantuk di kantor, gak usah lihat saya mengajar, tak kasih LK nggak ngereken, Bu Lilis ngantuk di kantor kono ya Bu ya. Apalagi Bu Roli, ya. Jadi guru sebagai apa? Pengembang budaya belajar. Pun yes. Nanti dipelajari sendiri. Nyanyi dulu Bu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu yang dulu sekarang ku berkembang, dulu aku sangat biasa, sekarang luar biasa. Cita-citaku menjadi guru hebat, ingin membangun negara bermartabat,
masih bersama. Dulu aku jarang membuat RPM, mengajar hanya dengan apa adanya. Sekarang aku ikut PKB, menjadi guru luar biasa, menjadi guru luar biasa. Alhamdulillah. Kan mas. Bukan. Saat penutupan Bu Loli sudah nggak ada materi ya Bu ya, sedikit 5 menit. Ibu Bu Loli sebagai pengawas, Panjenengan sebagai kepala sekolah, sebagai guru, keseharian sesuai dengan tupoksi kita memiliki yang namanya aktivitas. Aktivitas kita ada di pendidikan, terutama kita sebagai guru di pendidikan anak usia dini harus apa? Harus ada perubahan sikap. Halo, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Jadi yang dulu yang sekarang berubah. Siap? Siap ya. Perubahan sikap kita ada di karakter kita. Kompetensi keterampilan seorang guru, panjenengan adalah orang yang merancang dan melaksanakan. Jangan lupa, panjenengan juga harus mengevaluasi, merefleksi kembali pembelajaran saya hari ini, direfleksi dari pagi sampai selesai. Kira-kira anak-anak itu gembira apa tidak? Kan di situ ada gembira, menyenangkan. Jadi anak-anak harus menyenangkan, anak-anak harus bergembira di sana. Kira-kira anak itu ada paham nggak? Ya, ada terlibat nggak? Suasana gembira di anak itu ada apa tidak? Refleksi kembali dengan ada yang namanya kombel yang ada di kombel sekolah, yaitu antar teman bicarakan lagi. Aku mau kayak gini yo, anakku tuh gak senang. Saya tadi jualan saya di pilihan main itu mereka boleh kok memilih semuanya, tapi yang dua nggak payu. Jadi harus introspeksi diri, gimana supaya jualan saya tadi payu? Karena murid saya banyak, ada 20 satu kelas ya Bu ya. Jadi kalau berjubel di dua invitasi tadi, densitas tadi, yang dua kan nggak payu ya Bu ya. Jadi gimana supaya payu dengan monggo di tombol dibicarakan kembali. Jadi kompetensi seorang guru ya, kompetensi keterampilan, bukan kompetensi guru ya Bu ya, kompetensi keterampilan guru, panjenengan merancang, melaksanakan dengan evaluasi. Jadilah guru yang profesional. Tentunya diharapkan kualitas pendidikan yang mumpuni sesuai yang diharapkan oleh pembelajaran mendalam. Manusia pada dasarnya ingin berubah, tapi ya Bu ya, sulit sekali berubah. Misalnya suatu contoh, sudah dibawa jalan-jalan ke taman ya Bu ya, ke taman udah lecer ke taman. Dari 4 gugus nggak ngerasani, tak buka langsung. Dari 4 gugus sudah berangkat ke sana, oke, slide berangkat ke sana. Yang 1, yang 3, oke. Ya. Yang 1 boro-boro mendalam, boro-boro berdiferensiasi. Sing jenenge meja itu mbek kepala sekolah gak harus dipindah. Wes gak apa-apa kembali meneh ngono ae. Penting saiki mari. Nah, boleh gak seperti itu halo kepala sekolah? Kalau gurunya sudah bersemangat mau berubah, disaranai. Ya Bu ya, silakan Bu Guru apa? Berkreasi, jangan kreasi mental. Terus mau ayo Bu, nggak usah guru baru Bang. Ancen kok. Siap ya? Nggak ada sulit ya Bu ya? Insya Allah. Mengapa manusia sulit menerima perubahan? Karena bukan dari diri sendiri, diri saya ya Bu ya. Tidak mampu melihat sesungguhnya, sudah ada di zona nyaman. Dia merasa
terancam, sulit implementasi, merasa aman, jauh dari pantauan dan pengawasan. Kepala sekolah jarang masuk kelas, pengawasnya gak pernah datang ke kelas. Wes tambah hati, wes ya. Oh, maafkan datang. Salah ini. Peran Anda, kira-kira kita pernah dengar nggak ya? Orang tadi ngomong ya, kurang gaya naik. Awak mau ikut dibujui, beb broli, beb kepala sekolah dibujui. Iku ngono nambah gawean, iku pengen diwah ya, pengen ngene wae enak awakmu oleh tambahan piro. Halo. Dia ini kan awakmu, dia tidak mau bekerja lapo belum soro-soro lapo aneh-aneh ini wae ya wis nyaman enak wis tenang-tenang lancar yang penting TPT jalan terus boten nggih boten. Mari kita berbuat dan berubahlah walau sekecil apapun. Mari kita bangun bangsa dan negara ini walau dari diri sendiri dan dimulai dari mana? Dari kelas kita. Halo, mau anak kita besok seperti ini? Kemarin nggak ada ya kemarin apa namanya ibu seperti ini ya Bu ya. Tapi ada tuh yang jam sampai 11 miliar ya Bu. Karena apa? Ini dia nggak ada pembelajaran mendalam ya Bu ya. Pembelajarannya apa? Sana mewarna, sana kolase, sana nanti mau apa? Menarik garis. Jadi nggak ada berpikir kritis, nggak berproses ya Bu ya. Nggak ada seperti ini, nggak ada seperti ini ya sayang itu. Mas Petro, aku pusing yang memikirkan pendidikan, gak usah lah, jangan kita harus siap juga, siap ayo kita harus memajukan pendidikan kita harus meningkatkan mutu pendidikan kita. Padahal, halo, sudah banyak usaha pemerintah menjadikan guru yang profesional berfokus pada SDM, sumber daya manusianya, BUP-nya, tunjangan kinerjanya, PPP-nya cair, BKPS-nya cair, kesejahteraannya juga cair. Kesejahteraan dari mana dapatnya? Dari yayasan nih. Yayasannya nggak ngereken kepala sekolah. Halo, kepala kalau yayasannya kan jual baju ya. Yayasannya jual baju, misalnya jual 50.000 ya, dijual 65, 15-nya dimasukkan ke dalam kotak. Ya Bu ya, kalikan berapa anak? Nanti nih 6 baju kalikan 15 kali 6. Ya Bu ya, belum alat-alatnya. Nanti akhir tahun ada tunjangan kan? Ini gaji 13, hari raya, diambilkan dari mana? Ikut celengan itu dibongkar Bu, dibongkar. Bunda, Bu Guru ini celengan dibuka ya, di total berapa? Oh itu sih nggak bayar, ada 5 anak ini kemarin nggak bayar, SPP-nya nggak bayar, ini nggak bayar, ini nggak bayar, terus ojo dimasukkan sini. Itu dibagi rata boten. Imut, cek imut halo, Pak enak dibagi rata, halo. Kamu cakap saja sesuai dengan kinerjanya. Kalau masuknya jam 7 kurang seberapa sudah datang. Jam 7 masuknya setiap hari kelewes jam 8 kembali teko. Maaf maaf. Tapi setiap hari maafnya ya Bu ya. Kalau dapat saya dapat 2 juta itu dikai piro? 1 juta sesuai dengan kinerja. Jadi para sekolah nggih. Halo. Tapi boten nggih. Tadi yang merasa kemarin terlambat, yang merasa kemarin sering nggak masuk dan sebagainya, aku harus masuk biar apa? Pembagiannya biar rata. Nggih, ya. Selesai. Dikembalikan saya.
Benar buka semua. Ada waktu ya. Mana yang bisa harus? Mana kita bicara Sebenarnya ini rapat tugas dulu, nyampaikan materi, nanti baru deskripsikan mikrobiologi. Tapi sekarang kan kita rangkap ya Bu ya. Iya, karena nggak pernah rapat tugas ya, apa? Libur terus. tidur. Bu, ini terbuka kali sekolah, tapi kali sekolah Buroli. Kira-kira tema itu apa yang saya masukkan? Kan jenengan yang tahu, ambilkan dari sini. Memanfaatkan anggota tubuh untuk apa? Mengembangkan motorik kasar dan halus, menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresi, halus. Nah, bisa nggih? Sukses, yes, job. Sambutan serta arahan yang begitu berharga. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Ibu-ibu, sebelum kita bikin PJ, kita berdoa dulu ya, biar segera hilang efeknya. Ibu, nggak usah dulu, mau sebulan dari dulu ya Bu Ali. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan pada pagi hari ini, siang hari ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membawa berkah manfaat bagi kita semua, khususnya pengurus 02 Kecamatan Buburan. Semoga semakin jaya dan sukses dan menjadi guru-guru yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka dengan bacaan Ummul Qur'an suratul Fatihah. Ala hatinya bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al auladana min ahli tuqa wa al-khair wa ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli as-salat wa ahli al-ibadah wa ahli al-aqwal karimah wa ahli as-salamah wa ahli al-jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhayr. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afa'i wal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana asma'na jam'an marhuma. Rabbana inna nas'aluka ni'mata wa rahmata bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim